Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Alhamdulillah ala ni'matihi tatimmus shalihat walhamdulillah ala kulli halin. Melanjutkan kajian kitab Adabul Mufrad, masih dalam bab al-kibr, bab kesombongan. Hadis 551. An Salih Bayya'ul Aksiyah an jaddatihi qalat. Jadi Salih ini bercerita dia mendapat informasi dari nenek beliau, di mana mbahnya berkata, Ra'aitu Aliyan radhiyallahu anhu ishtara tamran bidirham. Saya pernah melihat Ali radhiyallahu anhu membeli korma dengan 1 dirham. Beli korma 1 dirham, membelinya di pasar-pasar kaum muslimin. Fahamalahu fi malhafati. Lalu beliau membawa korma tersebut di selimutnya, yakni di ujung selimutnya. Jadi beliau pakai kayak mantel ya, ada mantel, baju besar ya serupa dengan mantel itu. Lalu kemudian ketika beliau beli korma, dia letakkan korma itu di mantelnya, di bajunya, yang seharga 1 dirham itu. Nah, lalu dibawanya pergi. Jadi bawa korma ya di pakaian beliau, diletakkannya korma itu di pakaian beliau, dibawa pergi. Dan beliau ketika itu adalah seorang khalifah. Faqultulah atau qala lahu rajulun. Lalu aku bertanya atau berkata kepadanya, atau ada orang di sana yang berkata, Ahmilu anka ya Amiral Mu'minin. Dia tak bawa ya Amiral Mu'minin, biar saya bawa barang jenengan. Apa jawab Amirul Mu'minin? La, jangan. Abul Ayyal ahaqqu ayyahmil. Biar bapaknya anak-anak yang membawa pulang korma ini ke rumah. Ya, Abul Iyal, biar Abul Iyal itu bapaknya anak-anak, yakni dia yang membawa korma ini. Kaum muslimin, di sini asarnya disebutkan di catatan kaki, dan itu pentingnya catatan kaki agar kita mengetahui status sebuah hadis atau asar. Kata Syekh Albani, sanadnya dhaif. Kok bisa dhaif? Karena kakeknya si Saleh ini, si perawi ini nggak diketahui ya, identitasnya, ibaratnya nggak punya KTP, ini dari mana, apa. Artinya ini adalah hadis marfu ya, tetapi maudhu. Ini hadis yang dinisbatkan bukanlah hadis yang
yang sahih datang dari Ali bin Abi Thalib. Tetapi kaum muslimin, mengenai kisah ini adalah salah satu kisah dari banyaknya kisah-kisah dari Ali bin Abi Thalib yang menunjukkan ketawaduannya Ali bin Abi Thalib. Ini hanyalah salah satu kisah dari sekian banyak kisah-kisah yang menunjukkan ketawaduan daripada Ali bin Abi Thalib. Dan ini merupakan salah satu upaya untuk menyingkirkan kesombongan dalam jiwa kita. Apalagi posisi kita misalnya ada dalam posisi sebagai orang besar, kaya raya, ya, pejabat kelas atas, eselon 1, eselon 2, apalah itu. Nah, kadang ketika kita menduduki jabatan-jabatan seperti ini ada rasa keangkuhan, merasa diri lebih baik daripada orang lain. Nah, dia butuh untuk dihormati. Dia butuh, ya, dia butuh dengan gelaran-gelaran yang baik, yang terhormat. Jadi saat ketika dia melewati orang, Pak, semua orang nunduk-nunduk. Oh, pejabat. Bahkan kalau ada orang nggak ngerti, suruh beritahu pengawalnya, beritahu dia itu bupati. Ya, dia itu ini. Ya, kami pernah berapa tahun yang lalu saat berada di terminal Genteng itu, ya, ada rombongan satu mobil turun masuk ke pasar lama, masuk terminal. Orang cuek lah, tiba-tiba ada yang berkata, ini keluarganya, ya, sebut nama pejabat, waktu itu. Ini keluarganya ini loh. Nah, orang semua menoleh. Nah, kaum muslimin, Ali bin Abi Thalib ingin menghilangkan perasaan-perasaan seperti itu. Oleh karena itu, dia pergi ke pasar, beli korma, lalu kemudian diletakkan di bajunya dan dipanggulnya sendiri atau dibawanya. Kisah-kisah yang sahih banyak kita dapatkan dari sahabat-sahabat yang mulia, semisal Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ketika menjadi seorang khalifah, beliau menerima jasa memerah susu kambing. Seorang khalifah. Ya, mungkin ya kita nggak tahu, mungkin ditulis di depan ini, nerima pesanan merah susu kambing. Nah, jadi Anda datang, Pak, itu kambing di belakang nggak ada yang merah, berapa jasanya? Oh ya sekian, datang kan, diperah, itu dapatkan upah. Wah, tentu kalau pemimpin model seperti ini, insya Allah keangkuhan dalam dirinya, kesombongannya itu luntur dengan perbuatannya tersebut. Begitu juga Umar bin Khattab. Beliau pernah makan atau bahkan sering makan di wadah milik Safwan bin Umayyah. Ya, Safwan bin Umayyah ini punya wadah. Jafna ini lebih besar daripada piring. Ada wadah besar. Ya, wadah besar di mana di wadah itu nanti diletakkan makanan dan ada beberapa orang yang ikut makan bersama di situ. Ya. Jadi orang-orang Arab dulu kedermawanannya itu dilihat dari piringnya. Semakin besar piringnya, semakin dermawan. Ya, ada satu piring itu bisa untuk 50 orang. Ada satu piring 20 orang, satu piring 10 orang, ada satu piring 5 orang. Makin kecil. Nah, kalau kita ini piring kita untuk 1 orang. Ya, menunjukkan tingkat kedermawanannya. Nah, Umar bin Khattab kadang beliau ikut bergabung makan di Jafnah, di wadah atau di piringnya Safwan bin Umayyah, di mana di sana beliau bergabung makan bersama orang-orang miskin dan orang-orang fakir. Ya, ini bukan model pejabat yang angkuh kalau seperti ini, kalau mau ikut gabung bersama orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Utsman bin Affan, begitu juga dengan Ali bin Abi Thalib. Mereka keduanya biasa tidur di masjid. Nah, jadi kalau mereka sudah lagi mau rehat, pergi ke masjid, tidur-tiduran di sana. Dan Anda tahu bahwa masjid-masjid zaman dulu itu tidak semewah dengan masjid-masjid kita, hanya beralaskan dengan tanah atau debu. Nah, begitulah.
ya, gaya kepemimpinan Utsman yang penuh dengan kesederhanaan. Abu Darda, ya, beliau terlihat meniup api di bawah kuali dan terlihat air matanya terus menetes, ngalir gara-gara asap yang terlalu banyak. Dan itu sering terlihat Abu Darda. Ya. Begitu juga Abu Hurairah. Abu Hurairah sering terlihat memanggul kayu bakar. Ya. Di masa dia pernah menjadi penguasa, menjadi gubernur di wilayah Madinah, menggantikan posisi Marwan. Jadi ketika Marwan gubernur Madinah ketika itu keluar ke satu wilayah, mesti menunjuk pengganti, dan biasanya Abu Hurairah ditunjuk sebagai pengganti penguasa, pengganti amir. Nah, kadang ketika Abu Hurairah dapat giliran seperti itu, ya beliau pergi cari kayu bakar, dipanggulnya. Sambil kadang beliau berkata kalau ada orang di depannya, geser, amir mau lewat, penguasa mau lewat. Ayo menyingkir, penguasa mau lewat. Ya kalau naik mobil mungkin kelihatan sombong. Ini bawa kayu bakar. Penguasanya mau lewat, penguasa mau lewat. Nah, seperti ini. Jadi tidak mengapa terlihat untuk menunjukkan ketawaduan kepala desa atau bupati ngarit di jalan untuk kambingnya, kan bukan aib. Ini untuk menghilangkan, untuk melunturkan ego, kesombongan yang kita miliki. Ini kadang kita belum juga jadi pejabat, kadang sudah nggak mau. Orang nanti ngomong apa kalau saya seperti ini? Jangan kaum muslimin. Ya, baik. Jadi sekalipun asar ini dhaif, tetapi cerita-cerita tentang para sahabat-sahabat yang lain yang melakukan perbuatan-perbuatan ini amat banyak, dan kisah-kisah dari mereka itu adalah sahih. Ya, jadi ingat, kita ini sekarang berbicara tentang bab kesombongan, dan ini adalah salah satu obat untuk melunturkan kesombongan yang ada dalam jiwa kita. Berikutnya, An Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, berarti ini hadis qudsi, Al-izzu izari, kemuliaan itu adalah sarungku. Kemuliaan itu adalah sarungku. Izar itu apa yang menutupi pusar hingga ke lutut, itu yang disebut dengan izar atau sarung. Ya. Al-izzah adalah kemuliaan tanpa cacat, keagungan yang sempurna. Ya. Jadi kata Allah, kemuliaan tanpa cacat dan keagungan yang sempurna itu adalah sarungku. Wal kibriya'u, dan kesombongan itu, yakni kesombongan yang dimaksud di sini adalah sebuah ungkapan akan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala yang tinggi di atas segalanya. Kesombongan itu adalah ridai, adalah selendangku. Selendang itu, rida itu yang menutupi pundak dan badan. Nah, kalau kita lihat orang haji, yang bagian bawah itu disebut istilahnya izar, yang di atasnya disebut dengan rida. Baik. Faman naza'ani bi syai'in minhuma, siapa yang berupaya menandingi aku pada salah satu dari keduanya. Jadi ada yang coba-coba mau menggunakan pakaian tersebut, pakaian kesombongan dan pakaian kemuliaan. Siapa ada yang coba-coba mau menyaingi Allah dalam salah satu dari keduanya, kata Allah, azabtuhu, maka saya akan mengazab dia, menyiksa dia. Aku akan menyiksanya. Kaum muslimin, sebagaimana yang antum ketahui bahwa izar dan ridha itu, selendang itu melekat dan menempel pada tubuh seseorang. Ya, namanya izar, rida itu menempel di tubuh seseorang dan senantiasa menyertai kemana kepergiannya.
Maka seseorang jika menggunakan izar atau selendang, lalu ada orang lain yang ingin memakai yang sama, tentu dia akan menolaknya. Ya, misalnya saya sudah pakai sarung, ada juga yang mau mencopotnya, dia mau pakai. Jadi kalimat naza' di sini bisa artinya melepaskan, bisa juga menyaingi. Nah, kalau ada orang yang mau mencopot selendang saya, baju saya tentu menolaknya. Apalagi sampai mencopot izar, sarung. Ya, ini adalah kata majaz, kata kiasan. Ya, alias jika kita manusia saja yang tidak ingin pakaian kita dicopot ya oleh orang lain, lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala, pemilik keagungan, kesempurnaan, ya, zat yang tidak ada celah sedikit pun, lalu kemudian ada yang ingin menanggalkan itu, alias ada juga yang ingin mencoba ya berperilaku yang sama, tentu ini tidak diperbolehkan. Nah, oleh karena itu kaum muslimin, ini adalah celaan yang keras bagi orang-orang yang memiliki perasaan sombong, maka Allah akan menyiksa dengan sikapnya tersebut. Baik, dan ini alhamdulillah sudah pernah dibahas. Berikutnya, An Haytham bin Malik At-Ta'i, sami'tu Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir salah seorang sahabat Nabi. Ia berkata, alal mimbar, di atas mimbar, beliau pernah berkhutbah sebagai berikut. Inna lisyaitani masaliya wa bukhukhan. Sesungguhnya setan itu memiliki jaring dan jerat. Alias setan itu punya banyak perangkap. Setan itu banyak perangkap-perangkapnya. Dan siapa yang disasar? Ya manusia. Kalau kita ini manusia punya jerat jaring, perangkap untuk nangkap burung. Kalau setan untuk nangkap manusia. Menangkap apanya? Menangkap hatinya, menangkap jiwanya, agar jiwa ini jauh dari Allah, agar jiwa ini binasa, dan agar jiwa ini kelak masuk ke dalam api neraka. Nah, jadi ini perkataan Nu'man bin Bashir. Jadi setan ini menebar jaring, ya, menebar jerat di jalan-jalan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan kebaikan yang kita tempuh, pasti di sana ada jeratnya dan ada jaringnya. Ya, ada perangkap yang dipasang. Wa inna masaliyas syaitan, dan sesungguhnya jaring berikut dengan fuhuhah, begitu juga dengan jeratnya setan, di antaranya satu, al-bataru bi an'umillah, yaitu batar, kufur pada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kufur nikmat, atau melalaikan nikmat-nikmat yang Allah berikan, yang semestinya nikmat-nikmat itu ditunaikan haknya, malah dipalingkan bukan pada tempatnya. Seorang istri dikaruniakan suami, dan itu adalah nikmat. Semestinya nikmat-nikmat ini dipelihara dengan baik, dijaga dengan baik, dengan menunaikan kewajiban-kewajiban istri kepada suaminya. Tapi kadang di perjalanannya, si istri cenderung menjauh dan meninggalkan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang istri terhadap suami. Maka ini kufur nikmat. Makanya disebutkan dalam hadis bahwa para wanita banyak-banyaklah mohon ampun dan banyak-banyak bersedekah, karena sesungguhnya diperlihatkan neraka kepadaku dan kebanyakan penghuninya adalah dari kalangan wanita. Para wanita berkata, ya Rasulullah, apakah karena kami ini banyak kufur kepada Allah, kafir kepada Allah? Kata Nabi, bukan. Kebanyakan kalian adalah kufrul ashir, mengingkari, mengkufuri
suami, mengingkari nikmat ya atas kebaikan-kebaikan suami. Nah, seperti itu. Ya, sekiranya pintu rumah Anda waktu itu tidak terketuk dan tidak ada laki-laki yang digerakkan hatinya oleh Allah datang ke rumah Anda, mungkin sampai saat ini Anda, wahai para wanita, akan menjadi gadis-gadis tua yang tidak akan pernah menjadi seorang ibu. Namun karena nikmat Allah, Allah gerakkan hati seorang laki-laki yang sekarang menjadi suami Anda. Ya, gerakkan hatinya, yang mengetuk pintu rumahmu, ya, dan meminangmu di hadapan orang tuamu. Nah, jadi ini nikmat. Belum lagi ditambah anak, subhanallah. Dengan adanya anak, resmilah Anda menjadi seorang ibu. Telinga Anda dihiasi dengan panggilan-panggilan ibu dari seorang anak. Nah, sebaliknya juga sama. Suami kufur nikmat terhadap keberadaan istri yang ada di rumah. Begitu juga suami istri kufur nikmat atas keberadaan anak-anak yang dikaruniakan kepadanya. Begitu juga harta yang diberikan kepada kita. Nah, ini yang disebut dengan kufur nikmat. Dan subhanallah waliyazubillah, kita ini justru bermaksiat kaum muslimin kadang dengan menggunakan nikmat-nikmat Allah. Bukankah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah penglihatan? Tapi ternyata justru gembok-gembok kemaksiatan ini kita buka dengan kenikmatan apa? Dengan kenikmatan mata. Begitu juga dengan mulut. Mulut ini adalah nikmat yang begitu besar. Tapi justru kemaksiatan-kemaksiatan itu kita raih dengan menggunakan nikmat mulut. Baik kaum muslimin, jadi ini jerat dari syaitan, memanfaatkan nikmat tidak pada tempatnya. Diberi nikmat sehat, waduh malasnya pergi sholat berjamaah ke masjid. Diberi nikmat sehat, hadir dari pengajian itu malasnya minta ampun. Ya, diberi nikmat sehat untuk beribadah itu malasnya minta ampun. Ya, jadi manfaatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita kaum muslimin. Yang kedua, jerat berikutnya, al-fakhru bi'ata'illah, berbangga-bangga dengan karunia Allah. Terlalu berbangga, seolah-olah harta yang dia dapatkan, kedudukan yang dia dapatkan, itu karena daya dan kekuatan dia. Seolah-olah seperti itu. Seolah-olah kenikmatan yang dia dapatkan ini karena kecerdasannya. Seolah-olah kenikmatan yang dapatkan karena pendidikannya yang tinggi. Seolah-olah kenikmatan yang dia dapatkan dari urusan dunia ini karena hasil usaha dia. Padahal kaum muslimin, sebenarnya kita tidak ada campur tangan dalam hal seperti itu. Semua pemberian-pemberian Allah ini murni datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya Allah tidak berikan kesehatan, bisakah Anda mendapatkan atau meraih apa yang Anda dapatkan saat ini? Ya. Seandainya Allah menimpakan musibah itu, bisakah Anda bertahan dengan kenikmatan Anda saat ini? Tidak, kaum muslimin. Nah, oleh karena itu, jangan dibanggakan, tapi nikmat itu perlu disyukuri. Tidak boleh dikufuri dan juga tidak dibangga-banggakan, tetapi disyukuri. Syukur nikmat itu apa kaum muslimin? Ya, syukur nikmat itu tentu dengan tahaddus. Kalau tahaddus, cerita nikmat boleh menceritakan nikmat kepada orang lain dalam rangka bersyukur kepada Allah, bukan untuk membanggakan diri. Misalnya, alhamdulillah kemarin kami sudah sempat beli rumah, alhamdulillah nanti kalau ada kebutuhan apa, monggo datang ke rumah, misalnya. Itu namanya tahaddus bin ni'mah. Oh, alhamdulillah dengan nikmat Allah kami kemarin panen, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi keberkahan bagi kami dan anak-anak. Nah, itu boleh. Yang kedua, sebagai bentuk syukur nikmat, maka hendaklah sebagian harta itu didistribusikan pada kebaikan-kebaikan. Atau bukan, seluruh harta tersebut didistribusikan pada jalan-jalan kebaikan.
untuk pendidikan anak-anak kita, untuk nafkah istri kita, beli kendaraan untuk menghadiri kajian atau apalah, ya, pada hal-hal yang baik. Itu namanya syukur nikmat. Kemudian tentu semua nikmat-nikmat itu dijadikan sarana untuk ketaatan. Jadi di samping didistribusikan untuk kebaikan dan dijadikan sarana ketaatan. Baik kaum muslimin. Jadi ini perangkat yang kedua. Perangkat yang ketiga, wal kibriya'u ala ibadillah, yaitu bersikap sombong, berlaku sombong terhadap hamba-hamba Allah. Ya, jadi kalau sudah dapat nikmat, kalau tidak berhasil dia kufur nikmat, dibuat berbangga-bangga dengan nikmat. Kalau ini juga gagal, masuk di perangkat berikutnya, wes dibuat sombong, ya, dibuat sombong di hadapan hamba-hamba Allah yang lainnya. Kemudian perangkat berikutnya, wattaba'ul hawa fi ghairi zatillah, dan mengikuti hawa nafsu pada selain zat Allah. Maksudnya nafsu-nafsunya tidak tunduk pada aturan Allah, tidak tunduk pada aturan Rasulnya, tetapi nafsunya ini tunduk pada dirinya sendiri. Nah, jadi kaum muslimin, semua nikmat yang Allah berikan kepada kita ini tidak lepas dari 4 perkara ini. Kalau tidak kufur, ya membangga-banggakan. Kalau tidak membangga-banggakan, takabur dia, sombong dia. Kalau tidak sombong, maka harta itu akan dibelanjakan sesuai dengan hawa nafsu dia, bukan sesuai dengan kehendak Allah dan kehendak Rasulnya. Ini asar adalah asar yang sahih, ya, asar yang sahih. Baik, disambungkan ke Nabi tidak sahih, tetapi kalau mauquf bahwa ini perkataan sahabat, ini adalah sahih. Berikutnya, an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ihtajjatil jannatu wan nar. Kata Sufyan, ikhtasamatil jannatu wan nar, bahwa neraka dan surga pernah berdebat. Neraka dan surga pernah berdebat setelah Allah menciptakan keduanya. Berdebat di sini benar-benar berdebat, alias Allah memberikan kemampuan surga dan neraka untuk berbicara dan punya kemampuan untuk memilah-milah sesuatu. Ya. Bahkan kaum muslimin, sebagaimana yang antum ketahui, bukan cuma surga dan neraka, bahkan kematian yang dirasakan oleh orang-orang saat ini, kelak kematian itu akan diwujudkan dalam bentuk kambing, ya, dalam bentuk kambing putih bercampur kehitaman. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala memanggil penduduk neraka. Wahai penduduk neraka, katanya labbaik. Ya, senang sekali penduduk neraka. Jangan-jangan dipanggil ini mau dikeluarkan dari neraka. Wahai penduduk surga juga khawatir ketika dipanggil, jangan-jangan akan dikeluarkan dari surga. Akhirnya mereka semua melongo, mendongakkan kepala mereka. Ada apa ini kok dipanggil? Lalu Allah bertanya kepada mereka, kalian kenal enggak ini? Pas lihat, oh kenal ya Allah, itu adalah kematian. Nah, jadi orang-orang sudah mengenal kematian. Sebagian mengatakan bahwa orang sebelum meninggal akan diperlihatkan kematian itu, bentuknya seperti bentuk domba. Makanya ketika di akhirat ditunjukkan, mereka semua kenal. Ya kami kenal, itu adalah kematian ya Allah. Lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyembelih kematian tersebut, ya, sehingga dikatakan tidak ada kematian selamanya. Yang di dalam surga akan mendapatkan kenikmatan selamanya tanpa ada kematian. Begitu juga di penduduk neraka, mereka akan merasakan kepedihan neraka tanpa henti dan tanpa ada kematian. Nah, jadi neraka atau kematian itu diwujudkan dalam bentuk domba. Nah, ini sekarang surga neraka
juga beromong-omong, bahkan berdebat. Apa yang diperdebatkan? Dan kenapa harus berdebat? Yang mereka perdebatkan adalah tentang siapa di antara mereka yang paling utama. Apakah surga lebih utama daripada neraka, atau neraka lebih unggul daripada surga? Apa kata neraka? Yalijuni al-jabbarun wa yalijuni al-mutakabbirun. Yang masuk ke tempatku ini adalah para jabbarun, para penguasa yang lalim, yang angkuh, dan para al-mutakabbirun, orang-orang yang sombong. Surga bilang, yalijuni ad-du'afa wa yalijuni al-fuqara. Kalau aku ini lebih utama, karena yang masuk ke dalam saya, ke dalam surga ini adalah orang-orang yang lemah dan orang-orang fuqara, orang-orang fakir. Ya, terus apa yang diperdebatkan? Apa soal? Ya, karena surga berkata, ya tentu saya lebih utama, karena yang masuk ke dalam diriku ini adalah orang-orang yang berhati lembut, orang-orang fakir, orang-orang miskin. Ya. Dan orang miskin itu adalah orang-orang yang tunduk dengan aturan-aturan Allah. Ya, jadi miskin yang sejati itu kaum muslimin adalah orang-orang yang kemauannya tunduk kepada aturan-aturan Allah. Miskin di sini artinya tawadu. Orang-orangnya tawadu, mau menerima kebenaran, bukan orang-orang sombong. Atau memang orang yang memang jiwanya ketika di dunia ini selalu berkecil hati. Jiwanya adalah orang-orang lemah karena miskin, fuqara wal masakin. Ya, sampai di sini disebutkan bahwa orang bisa masuk surga saja walaupun tanpa amal. Orang-orang miskin, ya, dengan perasaannya seperti itu yang selalu direndahkan juga bisa masuk surga. Istilahnya amal kita ini bukan harganya untuk masuk surga. Allah masukkan surga kepada siapa yang dikehendakinya. Nah, kata ini, jadi saya ini unggul karena orang-orang hati lemah, hati lembut masuk ke tempat saya semuanya. Kalau neraka bilang enggak, justru disinilah tempat keunggulan itu. Orang-orang yang angkuh sombong di dunia masuk di tempatku menjadi kerdil sekerdil-kerdilnya, gak berdaya sama sekali. Ya, dan ini tugas yang mulia, mengkerdilkan orang yang merasa sombong. Ini tugas yang mulia. Ya, jadi seperti itu. Itulah perdebatan, mana yang paling unggul, apakah surga atau neraka. Istilahnya, mana yang lebih mulia, memuliakan orang yang lemah, atau kita merendahkan dan mengkerdilkan orang-orang yang angkuh. Ya kan banyak di dunia, di Indonesia juga orang-orang yang sombong, ya, yang sombongnya minta ampun. Banyak, mereka itu perlu dikerdilkan. Dan orang-orang yang mengkerdilkan ini punya jasa besar. Nah, sekarang mana yang lebih unggul? Nah, gitu loh istilahnya. Lalu Allah pun berkata, menengahi keduanya dan memberikan penjelasan kepada keduanya. Qala Allah tabarak wa ta'ala lil jannah. Allah berkata kepada surga, "Hei anti rahmati." Hai surga, engkau ini adalah rahmatku. Arhamu bika man asya'u. Aku merahmati siapa saja yang aku kehendaki. Ya, artinya denganmu, ya, melalui dirimu, aku merahmati siapa saja yang aku kehendaki. Alias aku beri nikmat siapa saja melalui dirimu. Kemudian Allah berkata kepada neraka, sementara engkau wahai neraka, anti azabi, kamu ini azabku, kamu ini siksaku. Artinya, u'adzibu biki man asya'u. Denganmu, ya, denganmu aku menyiksa siapapun yang aku kehendaki. Walikulli wahidatin minkuma mala'uha. Tidak usah khawatir, masing-masing di antara kalian pasti aku penuhkan. Semuanya penuh. Ya, neraka penuh, surga juga penuh. Ya, jadi
Ini masing-masing punya keistimewaan. Disinilah aku mengazab orang, dan disinilah pula aku memberikan rahmat kepada orang. Nah, demikian Allah menengahi surga dan neraka. Kan ini baru dicipta, nggak ngerti juga apa ininya. Yang tahu-taunya mereka tahu bahwa nanti di sini masuk orang sombong. Yang neraka taunya nanti yang akan masuk di sini adalah orang-orang yang lemah. Ya. Cuma taunya mereka seperti itu. Ya, setelah itu mereka saling mengunggulkan diri. Ya, baik. Jadi ini peringatan pada kita semua. Jadi siapa saja di antara kita yang berlaku sombong, maka di sana neraka telah menantinya. Dan siapa yang memiliki jiwa yang tawadu, maka di sana surga menantinya. Kita tidak ingin orang miskin tapi tidak tawadu. Ada orang miskin diajak pada kebenaran, nolak mentah-mentah, tidak mau. Dikasih hadis, orangnya sampai itu siapa? Padahal miskin dia. Ya, makanya itu yang dimaksud miskin di sini adalah apa? Itu kerendahan hati, ketawaduan jiwanya dalam menerima aturan-aturan Allah dan aturan Rasulnya. Ya. Baik. Berikutnya, An Abdurrahman qala, Abdurrahman berkata, lam yakun ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mutahazziqan. Lam yakun ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mutahazziqin. Sahabat-sahabat Nabi itu tidak mutahazzikin, tidak mutasyaddid, tidak kaku, tidak keras. Ya, sahabat-sahabat Nabi itu tidak kaku orangnya, enggak keras. Wala mutamawitin, dan juga para sahabat-sahabat Nabi itu tidak lemah kayak orang-orang mau mati. Ya, maksudnya karena sering sholat malam, sering tahajud, pas besoknya kelihatan sudah nggak berdaya, kayak toknya lemah, nggak berdaya gitu. Tapi juga tidak garang. Nah itu. Jadi para sahabat itu karakternya seperti itu. Tidak keras, tidak garang, dan juga tidak loyo. Ya. Jadi ya pertengahan lah mereka. Kelihatannya sangar tapi senyumnya masih terhias di wajahnya. Nah itu kan mantap. Ada juga tidak terlihat, tidak terlihat. Oh dia kelihatannya soleh tapi nggak terlihat loyo. Sampai orang bilang, wah ini tajudan terus lagi sampai loyo kayak gini. Coba lihat apa mereka yang lakukan. Wa kanu yatanasaduna syi'ra fi majalisin. Sering mereka menyenandungkan syair di majelis mereka. Ya, mereka menyenandungkan syair di majelis. Wa yadhkuruna amra jahiliyatihim. Bahkan mereka kadang menceritakan kisah-kisah jahiliyah mereka dulu, tentang kebodohan mereka dulu. Itu ya, dulu kita kok bisa sembah patung, was kita yang buat, lah kita juga yang menyembahnya. Jadi cerita tentang masa-masa jahiliyah mereka, bukan untuk kebanggaan, bukan, tapi untuk mengenang masa-masa kebodohan mereka. Tapi lihat, fa idza urida ahadum minhum ala syai'in min amrillah. Tetapi jika salah seorang di antara mereka dikehendaki untuk satu urusan dari perintah Allah atau makna yang lain, kalau agama mereka sampai dipermainkan, ya, ada orang yang mau mempermainkan agama mereka, mencela agama mereka, darat hamaliku ainain, maka berputarlah sebelah, ya, berputar bagian dalam kedua kelopak matanya, ya, seperti mutar itu kelopak matanya di dalam, ya, ka'annahu majnun, seolah-olah dia orang gila. Ya, sebagian mengatakan ketika ada perintah untuk berjihad mereka begitu bersemangat. Tapi ada yang mengatakan enggak. Ini adalah ungkapan ketika agamanya dipermainkan, ada yang coba-coba mempermainkan agama, membuat tipu daya, maka
bola matanya ya, jadi di sini berputarlah sebelah dalam kedua kelopak matanya, mutar, artinya dia murka. Bagaimana sih orang kok lagi marah matanya melotot marah kalau ada orang yang mencoba mempermainkan agama ini ya. Jadi sahabat itu karakternya, ini karakter mereka itu tidak terlihat sangar, tidak keras ya, jadi tidak keras ya, diajak ngomong ya Pak, tidak begitu dia ya. Mereka tampak terhias, wajah mereka terhias dengan senyuman ya, menanggapi pembicaraan orang dengan baik. Dan mereka juga orang yang tidak seperti tidak punya nutrisi ya, seolah-olah tidak pernah makan selama sepekan, jadi lemas sekali, enggak seperti itu ya. Makanya Umar pernah melihat ada orang berjalan dengan punggung yang menunduk, berjalan ke bumi, menundukkan wajah dan punggungnya ya. Lalu Umar memukul pundaknya, woi, berjalan dengan tegak. Sesungguhnya ketawaduan orang itu tidak lihat dari cara berjalannya, tetapi ketawaduan seseorang itu ada di mana? Ada di hatinya. Makanya Umar bin Khattab ya, sekalipun jalannya gagah seperti itu, suaranya keras ya, tetapi dia adalah orang yang sebenar-benar tawadu. Sampai kita bahas tadi di Pak Agung, Dr. Agung, tentang manusia yang terbaik setelah Rasulullah, Abu Bakar, lalu disusul Umar bin Khattab. Nah seperti itu. Tapi kalau ada orang yang coba mempermainkan agama ini, bola matanya muter-muter, saking marahnya, alias marah ketika agama ini dijadikan sebagai bahan olok. Makanya kalau kita ada di majelis, ada orang bicara yang tidak tentang agama, tunjukkan mata Anda yang melotot itu, merah matanya. Ngomong apa sampean? Tapi kalau kita cuma guyu-guyu, ada orang permainkan agama guyu-guyu, ya berarti kita jauh dari sikap para sahabat. Terus apa kaitannya dengan kesombongan di sini? Ini menunjukkan bahwa bagusnya interaksi para sahabat dengan kedudukan mereka yang mulia. Bahkan mereka ada yang menjadi panglima perang, ada pebisnis yang luar biasa. Tetapi mereka, subhanallah, dalam berinteraksi dengan orang-orang, mereka orang yang penuh dengan kebaikan, kelembutan, jauh dari sikap-sikap yang kasar. Baik, berikutnya dua hadis lagi untuk menutup bab kesombongan. An Abi Hurairah anna rajulan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa kana jamilan. Ada seorang laki-laki pernah mendatangi Nabi dengan berpenampilan yang indah. Lalu ia berkata, hubbiba ilayya al-jamal wa u'titu ma tara. Katanya, ya Rasulullah, aku ini seorang laki-laki yang diciptakan menyukai pada hal-hal yang bersifat indah, dan aku dikaruniakan keindahan itu sebagaimana yang Anda lihat. Memang tampilannya necis betul, bagus betul tampilannya, pakaian yang dipakainya oke lah, mantap. Hatta ma uhibbu, sampai-sampai ya Rasulullah, aku tidak suka ayyafuqani ahadun, ada orang yang mengungguli aku. Kalau merendahkan orang enggak. Cuma aku ini suka dengan barang-barang yang bagus, yang indah. Bahkan sampai ini aku ada tahap enggak suka ada orang yang mengungguli aku. Bahkan itu di sini disebutkan, bahkan sekalipun itu tali sendal. Ya, tali sendal. Apakah tali sendal yang menutup? Jadi kalau sandal slop ya, terbuat dari bahan kulit, atau tali sendal yang sandal jepit itu. Bahkan sampai itu pun aku nggak mau diungguli orang. Nggak usah tanya bajunya, pasti bajunya bermerek semua. Ya, merek apa gitu. Sepatu, jangan tanya, sepatunya pasti. Pecinya, wah buatan luar semua. Ini model seperti ini. Apakah termasuk sombong ya Rasulullah? Suka dengan keindahan, kemewahan seperti itu. Kata Nabi, ya bukan sombong itu. Tidak mau diungguli misalnya
Dia selalu ingin unggul dalam pendidikan, selalu unggul dalam pelajaran, unggul di segala hal, dari tampilan, parfumnya juga nggak mau kalah. Ya. Ini semua parfum-parfum buatan Muncar, dia mau cari yang buatan Jember misalnya. Pokoknya dia nggak mau sama. Nah, ini apa termasuk sombong ya Rasulullah? Kata Nabi, oh enggak. Sombong kui man bataral haq wa ghamtan nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran, alias ketika ada nasihat masuk dikuatkan dengan dalil, ya, disampaikan dengan jelas, lalu ditolaknya, itu namanya sombong. Atau ketika dia sudah menikmati hal-hal seperti itu, malah dia meremehkan orang lain, merendahkan orang lain. Nah, itu baru sombong. Kalau tidak ada unsur merendahkan orang lain, juga tidak menolak kebenaran, maka sah-sah saja Anda memiliki hal seperti itu. Dia datang lihat, ini kok mobilnya begini semua, sudah banyak ngembari mobil saya, tak jual mobil saya, tak beli mobil yang lebih baik dari itu. Nah, ini bukan bagian daripada kesombongan. Baik, supaya tahu batas-batas sombong. Karena ada orang lewat depan rumah enggak singgah, dibilang sombong juga. Sombong betul, enggak singgah di rumah saya. Ya bukan itu sombong. Bahkan sampai seperti ini, ingin mengungguli orang lain pun tidak masuk dalam kategori sombong. Makanya hati-hati kaum muslimin menggunakan istilah-istilah syariat yang tidak pada tempatnya. Ya, baik. Kemudian yang terakhir, an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yuhsharul mutakabbirun yaumal qiyamah. Orang-orang yang sombong akan dikumpulkan pada hari kiamat amsalaz zarri fi suratir rijal. Itu dikumpulkan seperti semut kecil tapi dalam bentuk manusia. Culik sekali. Ya. Padahal waktu di dunia, paling besar dia merasa paling besar. Walaupun badannya kecil di dunia juga, tapi dia merasa besar sekali. Pada hari kiamat, balasannya dia akan menjadi orang yang hina. Ya, dia akan menjadi manusia kerdil, bahkan disebutkan bentuknya seperti semut. Ya, al-jaza'u min jinsil amal. Orang itu dibalas sesuai dengan jenis amal yang dia perbuat. Dulu merasa besar, akhirnya di akhirat dia dijadikan kecil seperti semut. Baik. Yaghshahumudz dhullu min kulli makan. Mereka mendapatkan kehinaan, mereka diliputi kehinaan dari berbagai sisi. Kanan, kiri, depan, belakang, atas, dia betul-betul hina. Yusaquna ila sijnin min jahannam. Dan mereka digiring menuju ke penjara di dalam neraka Jahannam. Ya, jadi penjara itu sudah ada sejak zaman dulu. Sijin, cuma penjara zaman dulu dengan zaman sekarang itu berbeda. Kalau penjara zaman dulu, hak asasi manusia itu masih terjaga. Maksudnya dia dimasukkan, dia di rumah nggak boleh keluar. Kalau penjaranya orang dulu, di rumah nggak keluar. Alias dia bisa tetap berinteraksi dengan istrinya, dengan anaknya, masih bisa makan. Nah, kalau penjara zaman sekarang kan nggak interaksi dengan istrinya, dengan anaknya, hanya ada di ruangan sekian kali sekian dan lain sebagainya. Bahkan ada orang yang sebelum masuk penjara sehat bugar, 3 hari 4 hari kemudian sudah mati. Nah, seperti itu. Dia akan digiring ya ke penjara di dalam neraka Jahannam. Yusamma Bulas. Nama penjara itu namanya Bulas. Maka jangan sampai ada di antara kita kasih nama anaknya namanya Bulas. Bahasa Arab iki, Bulas. Padahal ini nama neraka ini, nama penjara di neraka namanya Bulas. Ya. Bagaimana sifat penjara ini? Ta'luhum narul anyar. Ya. Api neraka yang sangat panas akan membakar mereka. Wa yusqawna min asarat ahlin nar tinatul khabal. Dan mereka diberi minum dari nanah penduduk neraka yang disebut dengan tinatul khabal, lumpur kebinasaan. Jadi minumannya minuman nanah dari penduduk neraka.
Ya bagaimana nggak bernanah kaum muslimin, orang-orang neraka itu. Neraka disiksa bolak-balik hingga akhirnya kulit dan tubuh mereka bernanah. Nah, nanti perasan-perasan dari nanah itu diminumkan kepada mereka yang ada di penjara bulas. Waliyazubillah. Inilah semua hadis-hadis yang insya Allah akan membuat kita takut dan berupaya menghindari sikap sombong. Ingat-ingat kaum muslimin, kita ini hadir di dunia ini datang tanpa membawa apapun, dan kita akan kembali juga tidak akan pernah membawa apapun dari atribut-atribut dunia yang pernah kita sandang dan pernah kita miliki. Jabatan akan kita lepas, harta tidak akan ikut. Jadi tidak ada artinya kita berlaku sombong di muka bumi ini, karena pada akhirnya nanti orang-orang yang sombong dia akan mendapatkan balasan yang besar, balasan yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala, berupa kehinaan, api neraka jahanam, dan air minum dari nanah penduduk neraka. Demikian insyaallah di pertemuan mendatang kita akan membahas tentang membela diri dari orang yang menzalimi kita, serta bagaimana cara menangani bencana kemanusiaan. Ya, bagaimana cara menangani bencana kemanusiaan. Semisal ada kemarau panjang, ada kelaparan, ada gempa bumi. Ini bagaimana cara menangani bencana-bencana tersebut. Insya Allah akan dibahas di pertemuan mendatang. Baik. Soal bagaimana langkah-langkah menyambut kelahiran sang buah hati sesuai sunnah. Apakah perlu diazani? Langkah yang pertama, banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar sang ibu ketika melahirkan nanti diberi kekuatan, diberi keselamatan, dan diberi kesehatan saat melahirkan nanti. Ya, karena banyak hal-hal yang kita saksikan ketika sang ibu sudah melahirkan, justru ibunya meninggal dunia, atau kehabisan darah, atau harus ini, harus itu. Jadi berdoa yang banyak untuk itu. Yang kedua, berdoa pula lah semoga Allah mengkaruniakan Anda anak yang sehat, keturunan yang sehat. Ya, sebab kadang ketika bayi lahir, ya ada yang meninggal, ada yang membawa penyakit, ya mungkin cacat, atau ada yang kembar dempet itu dan lain sebagainya. Minta semoga anak diberi kesehatan. Dan sebelum anak benar-benar lahir, ya siapkan misalnya kurma atau sari kurma, dan juga siapkan di mana Anda akan istri Anda akan melahirkan di mana. Ya, sudah mulai milih dokter-dokternya, mana dokter-dokter yang amanat. Kalau ada perempuan di sana, ada bidan, maka prioritaskan bidan. Kalau sampai bidan mengatakan ini lebih dari itu, harus ada penanganan dari dokter, mulailah memilih dokter-dokter wanita yang terpercaya jika memang ada di kampung Anda. Ketika lahir, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala atas nikmat itu, dan Anda tidak perlu mengazaninya, karena tidak ada syariat untuk mengazani bayi yang dilahirkan. Semua hadis-hadis tentang mengazani bayi adalah lemah. Setelah itu Anda mentahniknya. Ditahnik. Ya, ambil korma atau sekarang sari korma, Anda letakkan di jari telunjuk Anda, lalu Anda masukkan ke dalam mulut sang bayi, lalu olesi di langit-langit mulutnya. Itu yang disebut dengan tahnik. Apakah ketiga tidak ada korma bisa diganti dengan madu? Allahu alam. Tidak ada riwayat yang menyebutkan demikian. Ini semata-mata penyebutan korma, walaupun nanti ditambahkan oleh medis karena anak ketiga lahir seperti ini, seperti itu dari dunia medis yang Nabi tidak pernah menyebutkan. Ya, hanya Nabi menyebutkan ditahnik dengan korma. Sehingga atas sebagian ulama, kalau tidak ada korma, ya selesai sudah. Nggak digantikan madu, nggak perlu pakai pisang, nggak perlu pakai permen atau apa, nggak perlu. Ya, cukup dengan korma. Karena ini salah satu bentuk tafaul. Tafaul di sini artinya kita sudah sama tahu bahwa ciri khas seorang muslim itu semisal pohon korma. Yang menyerupai seorang muslim itu adalah pohon korma. Dari sisi manfaat, daunnya tidak gugur, ya, makannya bisa, buahnya dimanfaatkan, ya, batangnya semuanya bermanfaat. Nah, jadi itu bentuk tafaul. Diharap
semoga anak kita tumbuh besar juga bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Seperti itu. Baik. Kemudian Anda boleh ya memberikan nama sebelum dia lahir, atau memberikan nama saat itu juga setelah dia lahir, atau nyusul. Anda bisa meminta nama kepada orang-orang soleh di sekitar Anda, seorang kiai, seorang ustadz, atau Anda memberikan nama sendiri, ya dengan urutan-urutannya. Semisal nama terbaik adalah Abdullah, Abdurrahman. Setelah itu nama dari para nabi dan orang-orang soleh. Setelah itu nama-nama yang mengandung makna yang baik. Dan pada hari yang ketujuh upayakan pada hari yang ketujuh Anda mengakikohinya. Dan juga Anda bisa menghitan sekaligus. Jadi diakikoi sekaligus dikhitan. Tidak usah khawatir. Khitan ini alhamdulillah sudah tren dari kawan-kawan yang punya anak umur-umur kecil sudah dikhitan. Dan subhanallah memang bayi kalau dikhitan di usianya seperti itu cepat mengeringnya. Dan hebatnya ketika besar dia sudah tidak bisa digojlok lagi sama teman-teman sepermainannya. Ya, karena yang paling ditakuti oleh anak kecil dalam kehidupannya adalah sunat itu. Apa-apa mau diancam sunat. Ya, apa-apa diancam sunat. Nah, seperti itu insyaallah dalam menyambut kelahiran bayi. Dan jika Anda meminta nama kepada seorang kiai, seorang ustadz, lalu diberi nama, gak usah ceriwis dengan minta nama pilihan yang lain. Saat ada lagi yang lain, Pak Yai yang lain, sudah. Kalau sudah dikasih nama, ambil. Abdullah, terima. Nanti kalau Anda mau nambah di belakangnya, itu sudah urusan Anda. Ya, seperti itu. Baik. Ya. Kalau tadi tentang membanggakan, apakah katakanlah kita bawa orang atau ngajak teman, kita ngomong, kamu udah bawa sudah ngajak orang hijrah berapa? Iya. Saya udah segini, apakah itu juga termasuk sombong? Bisa jadi, alias bisa jadi seolah-olah ungkapan itu ya bahwa hijrahnya seorang kepada sunnah, berpalingnya hati seseorang dari bid'ah ke sunnah, seolah-olah ada dalam kendali dia. Lihat ini saya, sudah berapa yang tak masukkan ke dalam sunnah. Oh, seolah-olah itu upaya dan usaha dia. Padahal semua itu bukan campur tangan dia. Tidak ada campur tangan dia. Ya. Hendaklah dia berkata, alhamdulillah ada berapa ikhwan yang sudah mulai mengerti sunnah. Seperti itu. Kalau bertanya berapa sampean ajak ke sunnah, sudah berapa orang yang sudah masuk Islam melalui tangan sampean? Jangan seperti itu. Di antara para nabi, kata dalam hadis, ada yang pengikutnya cuma 3 orang. Di antara nabi ada yang pengikutnya cuma 2 orang. Di antara nabi ada yang pengikutnya cuma 1 orang. Dan di antara para nabi sama sekali tidak ada pengikutnya. Ya, sama sekali nggak punya pengikut. Bayangkan, padahal nabi ketika diangkat menjadi seorang nabi, dia dibekali dengan kecerdasan, kefasihan dalam omongan, keikhlasan hati. Tapi pun begitu nggak ada pengikutnya. Nah, tapi ketiga misalnya Anda ini masya Allah baru dapat kajian 2-3 kali, lalu ngajak orang lain, lalu bisa menggait 10 orang, wah itu luar biasa, nikmat dari Allah. Tapi bukan karena kehebatan Anda, tetapi itu semua datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ungkapan itu tersirat ada kata-kata kesombongan, ya, kebanggaan, sifat terlalu berbangga-bangga, jangan. Nah, seperti itu. Cara menasihatinya gimana? Ya, cara menasihatinya seperti yang Ustaz sampaikan tadi. Katakan bahwa hidayah itu semua datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membolak-balikkan hati seseorang adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak memiliki daya dan kekuatan untuk membawa seseorang dari kesesatan menuju pada petunjuk. Kita tidak sanggup, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Baik kaum muslimin, kita cukupkan kajian kita sampai di situ. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan faedah penting yang kita dapatkan pagi ini. Yuk lunturkan sifat kesombongan kita. Dan jangan pernah menganggap enteng suatu pekerjaan karena Anda menganggap bahwa ini bisa menurunkan kewibawaan saya. Lihatlah para khalifah, ada yang memanggul kayu bakar, ada yang berjalan di pasar membeli barang-barang lalu dibawanya pulang. Ya, ada di antara mereka yang menjadi pemerah susu, ada di antara mereka yang hanya tidur-tidur di masjid.
Nah, ini menunjukkan ketawaduan, upaya untuk menghilangkan keangkuhan dalam diri kita. Subhanakallah wa bihamdik, sudah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.